Jadi di sesi ketiga ini kita akan belajar variabel, kemudian tipe data dan konstanta ya. Untuk pertama yaitu variabel. Jadi variabel adalah sebuah identifier yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai untuk sementara waktu ya. Variabel dalam PHP ini dimulai dengan tanda dolar seperti ini. Kemudian nanti bisa diikuti dengan huruf, misal kemudian bisa diikuti dengan karakter tertentu, misal seperti ini. Kemudian setelahnya bisa juga diikuti dengan huruf atau angka ya di sininya. Bisa S, S1, S2 atau aku seperti ini. Atau jadi untuk penulisannya adalah untuk variabel, untuk mendefinisikan sebuah variabel itu dimulai dengan tanda dolar, kemudian di sini diikuti dengan huruf, kemudian bisa juga pakai karakter dash. Setelah karakter dash juga bisa pakai huruf dan angka gitu. Nah, untuk di PHP sendiri kita ketika mendeklarasikan jadi variabel di PHP ini dideklarasikan tanpa harus menyebutkan tipe datanya secara spesifik gitu. Namun tipe sebuah variabel ini nantinya akan mengikuti nilai yang dimilikinya gitu. Saya contohkan seperti ini, S var sini saya adalah script PHP. Oke. Ini contoh aja ya. Kemudian echo S var. Kita lihat di sini. Nah, kalian juga bisa menggunakan karakter dash tadi seperti yang saya maksud. Dash misal saya var saya, kita reload. Oke, benar. Kemudian bisa saja pakai huruf setelah dash, var 1 pakai angka gitu maksud saya. Nah, oke. Tapi kalau misalnya kalian definisikan seperti ini nggak bisa ya. Misal pakai karakter garis apa ini, nah seperti ini nggak bisa. Jadi harus pakai dash di bawah ini ya, kayak tanda di bawah gitu. Atau kalian misal definisikannya seperti ini nggak bisa. Ini nanti akan ada error. Nah kan, jadi tadi seperti yang saya jelaskan, untuk variabel itu dimulai dengan tanda dolar seperti ini, kemudian diikuti dengan huruf atau karakter dash gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini udah selesai ya untuk variabel. Mudah-mudahan bisa kalian bisa mengerti ya. Jadi untuk variabel seperti itu ya kurang lebih. Untuk selanjutnya kita akan belajar untuk tipe data boolean. Jadi boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false gitu. Sebuah variabel akan bernilai true apabila mempunyai nilai, dan akan bernilai false apabila tidak mempunyai nilai atau nol. Saya contohkan misalnya seperti ini. Saya simpan sama dengan true. If saya simpan misal seperti ini ya. Nilai dari S simpan adalah S simpan else oke. Cek di sini untuk boolean.php. Nah, nilai dari maaf ya, ini saya pakai string tunggal biar kelihatan perubahannya. Jadi saya pakai string tunggal biar kelihatan perubahannya. Okay. Nah, kita ulangi lagi. Jadi nilai dari variabel S simpan adalah 1 karena dia nilainya true. Kalau misalnya saya berubah ini ke false, maka di sini nilainya kosong atau 0 atau 0 ya teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri dari hasil. Kalau nilainya true, dia nilainya 1.
variabelnya nilainya 1, dan kalau misalnya false dia variabelnya 0, kosong. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar untuk tipe data integer ya. Nah, jadi untuk integer ini secara sederhananya untuk kayak angka gitu, untuk angka lah, menuliskan angka gitu. Nah, jadi saya akan berikan contoh untuk menulis angka, misal desimal, kemudian heksadesimal ya. Desimal atau oktal dan heksadesimal ya. Saya contohkan misal di sini S angka sama dengan, nanti kalian bisa simpulkan sendiri ya, maksudnya simpulkan sendiri seperti apa apa istilahnya yang ditampilkan di browser, nanti bisa kalian simpulkan sendiri ya. S angka misal misal echo di sini desimal S angka sama dengan misal di sini S angka ya misalnya. Oke, di sini misal dicetaknya seperti ini. Kita reload. Maaf, bukan yang ini. Reload integer. Oke, seperti ini ya. Nah, kita cetak angka negatif. Selanjutnya kita cetak untuk angka negatif ya. Jadi untuk ini udah ya. Kita coba cetak angka negatif. Min 2021. Echo mencetak angka negatif min 2021 ya. S angka. Kita lihat lagi di sini mencetak angka negatif 2021 ya, benar. Ya, sama dengan. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Kita akan mencetak angka oktal ya. Angka oktal sama dengan nanti akan istilahnya diketahui di sini. Misal saya S angka, di sini saya tulis lagi S angka. Di sini saya definisikan untuk angka oktal ya, 0, 14. Maka nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya PR. Kemudian di sini nilai S angka misal di sini dicetak sama dengan misal nilai S angka 014, misal di sini dicetak S angka. Oke. Kalian bisa lihat di sini 0,14 itu akan dicetak menjadi sama dengan nilai 12 desimal gitu. Oke. Jadi 0,14 itu bukan 0,14 itu akan dicetak sebagai angka hasilnya angka sama dengan 12 desimal gitu. Nah, oke, saya contohkan lagi untuk misal angka heksadesimal ya. Misal S angka di sini, kemudian kalian misal tulisnya 0kxff, nah misalnya seperti ini. Maka nanti kalian akan melihat nilainya dicetak menjadi angka heksadesimal ya. Echo, maksudnya ini untuk mencetak angka heksadesimal. Heksadesimal.
Nah, 255. Jadi untuk 0x ff ini nilainya 255 ya. Nah, jadi seperti itu untuk hasil dari tipe data integer ya. Jadi dia untuk kayak di sini kita akan, jadi di sini dia menuliskan untuk angka desimal, kemudian untuk angka oktal, kemudian untuk heksadesimal ya. Selanjutnya sebelum kita ke tipe data plot, saya akan memberikan tambahan. Jadi di sini kita akan melakukan casting untuk tipe data numerik yang dibuat sebelumnya ya. Untuk ini ya, maksudnya tipe data numerik. Untuk apa namanya, tipe data integernya ya, maksudnya integer untuk numerik gitu, untuk nomor gitu, untuk angka. Nah di sini kita akan melakukan casting tipe data numeriknya ya. Nah, saya contohkan di sini, maksudnya echo, kita cek nilainya ini nilai apa gitu. Nah kita cek di sini, saya pakai BR, ini maksudnya BR untuk enter ke bawah ya. Jadi kalau mau belajar PHP dasar ini ya minimal untuk tag HTML-nya mengerti gitu. Nah di sini misal saya tulis Pardum S angka, berarti saya ingin tahu ini tipe datanya apa gitu, yang S angka yang ini gitu. Nah kita lihat di sini int 25, jadi dia itu nilainya integer gitu. Nah, saya akan coba untuk melakukan testing data yang lain. Misal di sini BR, kemudian Pardum, misal 14 dibagi 3. Oke. Kita reload. Nah, tipe datanya adalah tipe data float ya. Hasil casting tipe data numeriknya adalah nilainya adalah float. Atau kalian bisa juga misalnya echo di sini, kemudian BR, ini cuma buat tambahan aja. Pardum misal round 14 dibagi 3. Oke. Lihat di sini ininya adalah float ya, float. Oke. Atau misalnya kalian di sini, saya tulis di sini SR sama dengan PHP. Kita cek SR ini adalah apa gitu tipe datanya. Echo BR Pardum SR. Oke. String. Oke. Dia mengatakan bahwa nilainya adalah string gitu. Nah oke, selanjutnya adalah untuk tipe data plot. Nah jadi tipe data plot ini adalah, selanjutnya adalah tipe data plot ini jadi untuk menangani bilangan pecahan. Nah saya akan berikan contoh. Jadi seperti ini ya. Misal di sini SA sama dengan SA sama dengan 1 titik, ini disimpan dulu ya, misal plot.php. Jadi tipe data plot ini untuk menangani bilangan pecahan ya. Nah kemudian SB, misal di sini saya tulis 1.2 E3, selanjutnya misal SC, saya tulis misal di sini 7E, kemudian 10 seperti ini. Nanti kalian bisa melihat hasilnya ya. Misal echo di sini nilai variabel float SA adalah sama dengan SA. Nah oke, kita lihat hasilnya. Ini reload dulu. Float
1 2 3 4 tetap dicetak 1234, tetap dicetak 1.234 ya, sesuai dengan ini. Kita coba lagi untuk yang kedua, echo. Nilai plot misal SB sama dengan SB. Nilainya adalah 1200 untuk nilai 1.2E3 ya. Selanjutnya ini contoh ya. Jadi tipe ini adalah untuk menangani bilangan pecahan ya. Jadi tipe data floating point atau plot ini digunakan untuk menangani bilangan pecahan ya. Nilai float SC sama dengan SC. Oke, dia tetap di bentar ya. 7E 10 nanti akan dicetaknya jadi 7.0E10 ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk tipe data floating point. Contoh ini hanya contoh untuk menangani bilangan pecahan menggunakan floating point ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar tipe data untuk string ya. Jadi tipe data string ini dia mampu menampung semua jenis karakter, baik huruf, angka atau karakter tertentu ya. Nah, kalian bisa ada dua cara ya untuk menuliskan string ini. Kalian bisa menggunakan tanda petik ganda dan tanda petik tunggal ya. Nah, saya contohkan ini hanya sederhana saja ya sebenarnya. Jadi seperti ini ya. Misalnya kita save dulu string.php. Nah, oke, misal di sini echo saya script PHP dengan tanda petik tunggal. Maksudnya dicetak dengan tanda petik tunggal. Kita lihat di sini. Oke. Kemudian kita akan coba untuk petik ganda, sama saja ya. Petik ganda. Ada sedikit perbedaan dengan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda saat mencetak sebuah variabel. Misalnya saya contohkan misal di sini svar. Misal saya adalah PHP. Saya contohkan seperti ini. Misal kalau saya menggunakan string tanda petik tunggal ya, echo svar, maka si svar ini akan dicetak secara apa adanya ya. Lihat sini svar. Oke. Svar ini dicetak apa adanya gitu. Berbeda dengan misal saya gunakan string ganda. Maka dia akan mencetak nilai variabelnya. Tapi kalau pakai string biasa, string tunggal, dia tidak mencetak nilai variabelnya. Kecuali kalau misalnya kalian, makanya kalau setiap kali nulis menggunakan string
tunggal biasanya misal saya pakai string tunggal seperti ini, nah, maka saya pakai titik seperti ini, as far. Ini saya adalah PHP, script PHP. Oke, jadi seperti itu ya. Ada sedikit perbedaan antara menggunakan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda ya. Oke, untuk tipe data string selesai. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan untuk tipe data lain. Sebenarnya ada array ya, tapi array cukup panjang, maksudnya penjelasannya mungkin butuh penjelasan di video yang lebih panjang lagi. Nah, sekarang kita buat untuk tipe data objek ya teman-teman. Jadi kita akan belajar untuk tipe data objek. Untuk array dilewat dulu karena array agak sedikit panjang, butuh penjelasan yang panjang juga, maka saya lewat saja. Yang terakhir tipe data objek, kemudian nanti kita akan belajar untuk konstanta. Nah, pertama kita akan membuat jadi si objek ini adalah sebuah instance dari sebuah kelas. Nah, Anda kalau misalnya menggunakan objek, Anda dapat mengakses sebuah anggota. Nah, jadi kalian bisa mengakses sebuah anggota baik kelas maupun fungsinya. Jadi di dalam objek ini nanti kalian bisa mengakses sebuah kelas atau fungsi atau variabel ya. Nah, kalian bisa menggunakan si objek ini nantinya menggunakan parameter new ya. Saya contohkan seperti ini. Objek.php. Misal di sini saya punya kelas, kemudian kelas hello. Bisa function hello dunia. Echo hai dunia. Kemudian nanti kalian bisa mencetak nilainya menggunakan parameter atau operator new ya. Misal as object new hello. Nah, kemudian nanti kita cetak echo as object, kita akses kelasnya halo dunia. Kembali kita reload objek, ada error as object nggak usah pakai echo lagi ini. Nah, kan udah echo di sana. Sebentar. Apa sih errornya? Halo dunia online 12. Oke. Oh, ini function ya. Jadi nulisnya seperti ini, halo dunia. Hai dunia. Oke. Jadi si ini adalah instance sebuah kelas, si objek ini adalah instance dari sebuah kelas. Nah, jadi kalian bisa mengakses nantinya baik sebuah metode atau fungsi atau variabel di dalam sebuah objek gitu, di dalam sebuah objek. Oke, selanjutnya adalah untuk bukan tipe data ya, ini untuk konstanta ya. Nah, konstanta. Jadi konstanta ini juga sebuah identifier untuk menyimpan nilai secara tetap ya. Jadi si konstanta ini adalah sebuah identifier untuk menyimpan nilai secara tetap. Berbeda dengan variabel kan, dia menyimpan nilai untuk
sementara atau nanti nilainya bisa berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai konstanta, ini nilainya tetap gitu. Oke. Nah, buat file lagi namanya misal konstanta. Oke. PHP. Kemudian misal kalian untuk mendefinisikan sebuah konstanta, perintah yang digunakan adalah define. Di sini ada parameter name-nya, kemudian value-nya apa. Misal di sini name-nya adalah v, value-nya 3,14 ya. Kemudian misalnya saya tulis lagi define r sama dengan misal di sini 10 ya. Kemudian s luas sama dengan misal v dikali r dikali r ya. Oke. Echo luas lingkaran sama dengan S luas. Kita lihat teman-teman. (314) ya hasilnya. Oke. Jadi untuk mendefinisikan sebuah konstanta, kalian bisa menggunakan perintah define gitu. Dia akan menyimpan nilai secara tetap. Oke. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan untuk tipe data array ya, tipe array, karena penjelasannya panjang. Oke, mungkin untuk sesi kali ini untuk variabel, kemudian tipe data dan konstanta ini sudah selesai ya untuk penjelasannya.